Halo, saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah berkekuasaan tersebut diperoleh. Konstitusi adalah seperangkap aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti konstitusi menurut Lord James Bryce adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi menurut C.V. Strong, konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Apa sih atau apa saja fungsi dari konstitusi itu? Fungsi dari konstitusi itu sebagai berikut: A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. C. Dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Namun pada awal reformasi adanya tuntutan perubahan undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1993 tentang referendum. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR tahun 2001 hingga 2002. B. Hal itu terjadi karena Menteri Materi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 hingga 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika suatu undang-undang isinya tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian penjelasan singkat daripada saya. Terima kasih.